Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian melihat video ini. Jadi, aku akan memperkenalkan teman-temanku. Tapi pertama-tama, perkenalin aku dulu. Aku Zahra Aurelia Agustin. Nah, ini ada siapa nih? Halo semuanya, nama saya Amanda Safa Nindya. Terus ini ada siapa nih? Perkenalkan, nama aku Elvanda Devania Zahra. Aku Lintang Enggara Arindi. Terus ini ada Perkenalkan, saya Muhammad Tobis Fandi. Saya Indra Rahmat dan Wadim. Saya Dewa Bagas Yananta. Dan ada satu lagi teman yang namanya. Perkenalkan, nama saya Boy Lanata Saib dan kami dari kelompok Kerajaan Tidore pertama kali didirikan pada tahun 1081 oleh Muhammad Naqil. Namun, agama Islam baru masuk dan berkembang ke Kerajaan Tidore pada akhir abad ke-15. Pada tahun 1495 diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sepeninggal Sultan Jamaluddin, kerajaan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur. Ia memindahkan ibu kota ke dekat kerajaan Ternate. Pada tahun 1521, Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate yang lebih dulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Spanyol datang ke Tidore untuk melakukan hubungan dagang. Namun, Spanyol akhirnya mundur karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Nuku yang berkuasa dari tahun 1797 sampai 1805 Masehi. Wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Sultan Nuku dikenal sebagai sultan yang paling gigih dan sukses dalam melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan, Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa sendiri. Kerajaan Ternate didirikan pada tahun 1257 oleh Pemule Ciku sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Baab Masud Malam. Dia memerintah pada tahun 1257 sampai 1272. Tidak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku Utara, khususnya Ternate. Namun, diperkirakan sejak awal berdirinya kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam, mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Kerajaan Ternate memeluk Islam ketika pemerintahan Olano Marduk. Beliau memerintah pada tahun 1465 sampai 1486. Pengganti Kolano Marduk adalah putranya Zainal Abidin yang memerintah Ternate pada tahun 1486 sampai 1500. Sultan Zainal Abidin adalah raja dan meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan. Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan. Syariat Islam diberlakukan dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam. Tahta Kesultanan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Bayan Siruwah yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1521. Tahun 1512, Portugis untuk yang pertama kalinya berhasil mengindahkan kaki di Ternate. Portugis datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan di Maluku. Sultan Khairun yang memerintah pada tahun 1534 sampai 1570 mengusir Portugis dari Ternate. Sultan Khairun mengobarkan perang pengusiran Portugis. Kedudukan Portugis kala itu sudah sangat kuat. Selain memiliki benteng dan kantor kekuatan di seluruh Maluku, mereka juga memiliki sekutu-sekutu suku pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadang Ternate. Tetapi Portugis di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Khairun. Secara licik, Gubernur Portugis Lopes de Masquita mengundang Sultan Khairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh Sultan yang datang tanpa pengawalnya. Pembunuhan Sultan Khairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk mengusir Portugis. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Ba'abullah yang memerintah pada tahun 1570 sampai 1583.
Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugis meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Di bawah pimpinan Sultan Baabullah, Ternate mencapai puncak kejayaan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang silsilah kerajaan Ternate dan Tidore. Kita akan menjelaskan tentang kerajaan Tidore terlebih dahulu. Pertama, ada Sultan Jamaluddin. Pada zamannya, Islam menjadi agama resmi di Kesultanan Tidore. Lalu, ada Sultan Al-Mansur. Beliau merupakan sultan yang mengizinkan bangsa Spanyol menggelar dagangannya di pasar dan membantu untuk membuatkan tempat berjualan mereka. Dari situ terjadi kerjasama perdagangan. Lalu ada Sultan Saifuddin. Pada masa pemerintahan beliau, Tidore mengalami kemunduran yang diakibatkan karena kedatangan VOC yang pada saat itu memonopoli perdagangan di wilayah Tidore. Hal tersebut dapat membuat sedikit demi sedikit Kesultanan Tidore melemah. Lalu ada Sultan Huku. Beliau memiliki andil besar dalam melawan VOC pada 1781 dan berhasil bertahan dari serangan tersebut. Sultan Huku merupakan Sultan Tidore yang membebaskan kerajaannya dari wilayah bagian buatan VOC, yakni Ternate, Ambon, dan Banda. Nah, selanjutnya yaitu silsilah kerajaan Ternate. Yang pertama ada Sultan Zainal Abidin yang memerintah pada tahun 1486 hingga 1500. Pada masanya, Islam diakui sebagai agama resmi, syariat Islam diberlakukan, dan lembaga kerajaan sesuai hukum Islam. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Yang kedua ada Sultan Bayanuwa yang memerintah pada tahun 1500 hingga 1522. Pada masa pemerintahannya terjadi kemajuan teknik pembuatan perahu dan senjata untuk memperkuat pasukan Ternate. Beliau juga yang menyambut armada Portugis, tetapi karena kedatangan Portugal ini untuk menguasai rempah-rempah di Maluku, sehingga langkah Sultan Bayanuwa ini membawa kehancuran bagi negerinya. Yang ketiga, ada Sultan Khairun Jamil yang memerintah pada 1535 hingga 1570. Beliau membuat aliansi tiga bersama Aceh dan Demak untuk membendung Portugis di Nusantara. Langkah tersebut berhasil membuat Portugis memohon damai kepada Sultan Khairun. Namun saat beliau datang ke meja perundingan, beliau dibunuh dengan kejam. Lalu yang terakhir ada Sultan Baabullah Datu Syah yang memerintah pada tahun 1570 hingga 1583. Beliau memimpin peperangan selama 5 tahun untuk melawan Portugis. Portugis akhirnya meninggalkan Maluku pada 1575. Kemenangan Ternate ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selanjutnya adalah peninggalan kerajaan Ternate dan Tidore. Pertama, Istana Sultan Ternate. Peninggalan kerajaan Ternate yang masih berdiri kokoh dan dikunjungi hingga saat ini adalah Istana Kesultanan Ternate. Lokasinya ada di tengah kota Ternate dan menghadap ke arah laut. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Tiongkok yang dicampur dengan gaya lokal. Saat ini, istana tersebut dikelola oleh pemerintah dan dijadikan sebagai cagar budaya. Yang kedua adalah makam Sultan Baabullah. Sultan Baabullah merupakan penguasa ke-24 dari kerajaan Ternate. Hingga kini, jasanya terus dikenang oleh masyarakat sehingga namanya dijadikan sebagai nama bandara di Ternate. Yang ketiga adalah Kadato Kie. Tempat ini adalah istana peristirahatan Sultan Tidore. Lokasinya ada di Kelurahan Sosoasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan. Pada awal abad ke-20, istana ini sempat hancur dan dibangun lagi pada tahun 1997 oleh Sultan Jafar Shah, penguasa ke-36 Kerajaan Tidore. Yang keempat adalah Benteng Taula dan Tore. Benteng Tore menjadi saksi bisu penjajahan bangsa Portugis. Sementara Benteng Taula dibangun oleh bangsa Spanyol pada 1600 dulu. Fungsinya adalah mengamati wilayah daratan dan perairan Tidore. Tindakan Portugis di Maluku makin merajalela, yakni dengan cara memonopoli dalam perdagangan, terlalu ikut campur dalam urusan dalam negeri Ternate, sehingga menimbulkan pertentangan rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Baabullah melakukan perlawanan kepada Portugis pada tahun 1570 dan berhasil mengusir Portugis pada tahun 1575. Pada abad ke-17, bangsa Belanda datang ke Maluku. Belanda yang bertindak sewenang-wenang membuat rakyat Maluku marah dan menyerang VOC.
Persaingan keduanya memanas saat bangsa Barat datang. Bangsa Barat yang pertama kali datang di Maluku ialah Portugis pada tahun 1512 yang kemudian bersekutu dengan kerajaan Ternate, diikuti oleh bangsa Spanyol pada tahun 521, lalu bersekutu dengan Tidore. Hal inilah yang menjadi persaingan antara Ternate dan Tidore semakin tinggi. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, diadakanlah perjanjian Saragossa. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi masyarakat di kedua kerajaan tersebut, yakni bergantung pada bidang pertanian dan perdagangan. Di kerajaan Ternate dan Tidore, pertanian sangat berkembang, sangat pesat. Kenapa? Karena tanah di Kepulauan Maluku sangat subur dan cocok digunakan untuk pertanian tanaman rempah seperti pala dan cengkeh. Selain itu, kedua komoditi tersebut merupakan barang dagangan yang sangat diperlukan oleh bangsa Eropa. Put up your head when I say it.